Biotechnology. Pernahkah kalian mengonsumsi tempe, yogurt, cuka, atau keju? Bagaimana proses pembuatan makanan atau minuman tersebut? Jika kita mengamati proses pembuatan makanan tersebut, maka dalam prosesnya memerlukan mikroba tertentu. Misalnya pada saat kita membuat tempe, maka akan ditambahkan ragi. Ragi itu sendiri mengandung mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kacang yang kita siapkan. Serat putih pada tempe yang kalian lihat adalah jamur yang sudah berkembang. Nah, pada materi ini kalian akan belajar tentang pemanfaatan agen biologis termasuk mikroba dalam menghasilkan produk atau jasa. Selamat belajar. 1. Biotechnology Conventional. Pemanfaatan mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan dan minuman telah dikenal ribuan tahun sebelum Masehi. Pemanfaatan agen biologis seperti mikroorganisme, enzim, sel, DNA, untuk menghasilkan produk atau jasa dikenal dengan istilah bioteknologi. Pemanfaatan mikroba secara langsung untuk menghasilkan produk termasuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman dan antibiotik. Peralatan dan metode yang digunakan dalam prosesnya sederhana serta tidak memerlukan sterilitas yang tinggi. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang biak pada substrat atau bahan baku yang kita siapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku atau substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang kita manfaatkan sebagai minuman, makanan, atau antibiotik. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, roti, keju, kecap, tauco. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang bioteknologi konvensional, lakukanlah kegiatan Ayo kita buat produk fermentasi pada aktivitas berikut. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, yang menggunakan mikroorganisme secara langsung, bioteknologi modern ditandai dengan adanya rekayasa. Bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur DNA, adanya rekayasa genetika atau sel, membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan steril. Beberapa contoh bioteknologi modern diantaranya kultur jaringan, bayi tabung, cloning, teknologi hibridoma dan DNA rekombinan. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Bayi tabung. Bayi tabung bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media atau fertilisasi in vitro. Oleh karena itulah disebut bayi tabung. Setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula maka akan diimplantasikan pada rahim ibu yang sah. Cloning. Salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba Dolly. Cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Untuk lebih jelasnya tentang tahapan cloning. Teknologi hibridoma. Hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal, para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi.
Hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah banyak. DNA recombinant. Pada dasarnya DNA rekombinan sering terjadi di alam. Misalnya saja pada saat virus menginfeksi bakteri, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terjadilah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang akan disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. Pemilihan plasmid ini dikarenakan bentuknya sederhana, mudah direkayasa, dan dapat memperbanyak sendiri. DNA target yang akan disisipkan digabungkan dengan plasmid bakteri. Plasmid rekombinan, yang telah ada DNA asingnya, ini akan ditransformasikan ke dalam sel bakteri. Bakteri inilah yang akan digunakan sebagai sumber penghasil produk, misalnya untuk membuat hormon insulin atau menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama, tanaman yang dapat memupuk sendiri.